Shalom Jemaat Bethany Al-Bethel yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kembali kita bertemu dalam Daily Seeking God, dan kali ini kita akan belajar dari kitab Yohanes. Masih di kitab Yohanes ya. Yohanes pasal 12. Kali ini pasal 12 ayat 9 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan persepakatan untuk membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Dan kasih dalam Tuhan, di sini Lazarus diceritakan dia sakit dan mati. Tak ada kesedihan dalam keluarga Betania ini ya. Lazarus yang saudaranya Maria dan Marta yang di sini yang tinggal di Betania. Terjadi ada kesedihan dalam keluarga Betania ini karena orang yang mereka kasih, seorang yang mereka kasih meninggal dunia ya. Dan kalau kita ada anggota keluarga kita, orang yang kita kasih meninggal, pasti ada kesedihan. Itu manusiawi ya. Jadi dan di sini Maria dan Marta ini mengalami kesedihan, dan mereka menceritakannya dalam kesedihan mereka menceritakan kepada Yesus kalau mereka baru saja kehilangan saudaranya yang dikasih meninggal karena sakit sudah 4 hari waktu itu. Jadi ketika Tuhan Yesus mengunjungi tempat ini, Betania ini, Lazarus ceritanya udah mati, udah 4 hari gitu ya. Jelas-jelas Lazarus mati udah 4 hari dan dikubur. Sudah dikubur. Kuburan kalau zaman dulu kan seperti gua, kuburan waktu itu ditutup dengan batu besar. Lazarus ini sudah dikubur, sudah ditutup dengan batu besar. Tetapi anehnya Yesus berkata kepada Maria dan Marta kalau Lazarus itu tidak mati. Lazarus itu hanya tidur. Yesus jelas ngomong seperti itu, dan ini menimbulkan pertanyaan ya dalam diri Marta dan Maria. Kenyataannya yang mereka alami, mereka mengalami kesedihan karena saudaranya meninggal. Kenyataannya mereka melihat Lazarus itu sudah 4 hari di dalam kuburan. Bagaimana mungkin Yesus bisa ngomong kalau Lazarus itu hanya tidur? Kalau tidur kan dia pasti akan terbangun, pasti makan, melakukan kegiatan manusia yang pada umumnya gitu ya. Tapi ini tidak. Lazarus mati dan dikubur. Ini apa yang dikatakan Tuhan Yesus dan apa yang dilihat Maria dan Marta ini ada perbedaan, terjadi perbedaan yang kelihatan nyata gitu ya, membuat Maria dan Marta ini pasti mereka bingung, loh kok Tuhan Yesus ngomong tidur, jelas-jelas Lazarus itu mati. Nah saudara, yang kita alami adalah seperti itu seringkali. Yang sering kita alami dalam kehidupan kita ini, janji Tuhan dan kenyataan yang kita lihat itu sangat berbeda jauh. Dan karena kehidupan kita di dunia ini, kita seringkali lebih mempercayai mata kita ya, lebih percaya pada apa yang kita lihat, bukan percaya pada apa yang dijanjikan Tuhan. Padahal di setiap janji Tuhan, Tuhan itu punya rencana, saudara. Seperti yang terjadi di kisah Lazarus ini, Tuhan punya rencana. Kenapa kemudian dia membangkitkan Lazarus? Dengan caranya Tuhan, Lazarus ini hidup kembali. Dia dibangkitkan dari antara orang mati, saudara. Dan ini membuat saudaranya itu juga tercengang. Mungkin juga Maria dan Marta ini merasa tertegur juga ya, karena sempat tidak percaya sama Tuhan Yesus. Yang jelas-jelas Lazarus sudah mati, Tuhan Yesus ngomong tidur, dan Maria dan Marta ini meragukan gitu ya. Dan ini sempat membuat keraguan-raguan dalam diri mereka. Tetapi janji Tuhan itu memang ya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan itu memang benar, pasti, karena Tuhan Yesus sudah terikat sumpah ya. Apa yang dia janjikan dia tidak akan ingkari. Dia bukan tidak akan ingkari, dia tidak bisa mengingkari, karena semuanya sudah terikat oleh sumpah. Dan ini ketika Lazarus bangkit, Lazarus hidup kembali, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus ya. Di situ di ayat 10 dikatakan imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Lazarus sudah bangkit, hidup, justru imam-imam kepala ini bermufakat membuat rencana untuk menghabiskan
untuk membunuh Lazarus lagi. Saudara, hal ini imam-imam kepala ini, kenapa imam-imam kepala ini melakukan hal ini gitu ya? Kok Lazarus hidup malah membunuh lagi? Karena ketika itu imam-imam kepala ini kehilangan pengikut, saudara. Banyak orang yang melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus membuat mujizat dengan membangkitkan Lazarus. Orang-orang melihat ini adalah sebuah kenyataan bahwa Yesus itu membuat mujizat. Sehingga di ayat 11 dikatakan, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Di ayat 11 itu dikatakan sebab karena dianya huruf kecil. Jadi dianya ini menunjuk kepada Lazarus ya. Jadi karena kebangkitan Lazarus dari kematian ini membuat orang-orang itu percaya kepada Yesus ya, membuat orang-orang Yahudi meninggalkan imam-imam ini dan kemudian percaya kepada Yesus. Ini yang menimbulkan ketidaksukaan orang-orang imam-imam kepala ini. Dan buktinya ada waktu itu. Buktinya Lazarus benar-benar bangkit, Lazarus benar-benar hidup, dan ini membuat imam-imam kepala ini mengganti rencananya ya. Dia tidak bisa kenyataannya, orang-orang melihat kenyataannya Yesus itu membuat mujizat. Orang-orang melihat kalau Lazarus ini bangkit, sehingga para imam ini membuat plan B. Plan B-nya apa? Mereka akan memusnahkan buktinya. Buktinya apa? Bukti mujizat Tuhan Yesus. Lazarus itu bangkit, Lazarus itu kembali hidup. Dan kan tadi di ayat 11 dikatakan sebab karena Lazarus. Imam kepala ini menganggap gara-gara Lazarus orang-orang meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Gara-gara Lazarus ini adalah bukti dari mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Sehingga kalau Lazarus mati lagi, orang-orang akan kembali kehilangan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Imam-imam kepala waktu itu mungkin berpikir seperti itu, sehingga imam kepala ini mau memusnahkan buktinya ya. Tapi apa yang terjadi? Hal itu tidak bisa, karena rencana jahat yang disusun oleh imam kepala itu tidak berhasil. Imam-imam kepala itu tidak berhasil karena memang kuasa Tuhan lebih besar dari apapun ya. Rencana Tuhan, kalau sudah Tuhan memiliki rencana, tidak bisa diganggu gugat, tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Sehingga rencana para imam itu gagal dan Lazarus hidup. Lazarus menjadi bukti nyata kedahsyatan Tuhan. Lazarus menjadi bukti dari mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus, dan rencana Tuhan digenapi. Apa yang menjadi rencana Tuhan? Banyak orang yang percaya kepada Tuhan, banyak orang yang mau mengikut Tuhan, dan disitulah rencana Tuhan itu digenapi dengan kematian dan kebangkitannya Lazarus. Rencana Allah itu digenapi dalam kehidupan di keluarga Betania dan orang-orang yang melihat Lazarus itu. Puji Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar menjadi buktinya kasih Tuhan, menjadi bukti nyata dari rencana Tuhan, menjadi bukti nyata dari mujizat yang Tuhan lakukan. Bagaimana kita bisa menjadi bukti nyata dari apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kita hidup dalam firman-Nya, kita menggenapi rencana Tuhan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman pagi hari ini dapat menjadi berkat buat kita semuanya, buat jemaat semuanya, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.